Hai, salam jumpa kembali dalam channel YouTube Klinik Dr. Ida Skincare Center. Salam jumpa kembali dengan Dr. Ida di sini dalam sesi segmentasi seputar kecantikan. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas bagaimana sih, apakah pemakaian krim dari dokter itu bikin ketergantungan enggak sih dok ya? Nah, untuk itu sebelum kita bahas tuntas, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment dari para sahabat Klinik Dr. Ida Skincare Center. Satu lagi, pijat tanda lonceng apabila kalian ingin selalu mengikuti tayangan-tayangan terupdate dari channel YouTube Klinik Dr. Ida Skincare Center. Baiklah para sahabat, ini adalah video sambungan atau lanjutan dari perbedaan krim racikan abal-abal dan krim racikan dokter, perbedaan kosmetik abal-abal dan kosmetik legal. Ya, tentunya seluruh kosmetik tersebut adalah akan diresepkan dan diberikan kepada para pasien-pasien oleh dokter yang menangani masalah kulit wajah pada kalian. Nah, untuk itu kira-kira krim-krim dokter tadi yang dituliskan resepnya nih dok, kira-kira bikin ketergantungan nggak sih? Yuk kita bahas tuntas para sahabat sekalian. Sering juga yang kita dengar, nah bener nggak sih kalau kita pakai krim dokter nih ya bikin ketergantungan? Nah, sebelum kita jawab harus tahu nih beberapa fakta berikut yang akan kita bahas. Yang pertama adalah harus kalian tahu dong, setiap orang itu pasti akan mengalami pergantian, peremajaan kulit, namanya skin turnover ya. Nah, sel kulit kita itu mengalami pergantian setiap waktu tertentu. Artinya lapisan sel kulit mati yang ada di permukaan kulit nih ya, yang baru yang ada di bawahnya, pergantian kulit inilah ya yang membuat kulit kita tampak lebih segar ya. Maka kulit mati kita buang, kita ganti dengan sel-sel kulit yang baru. Permukaan kulit kita juga akan menjadi halus, sehat dan lembab serta kencang dan bersinar. Nah, pergantian sel itu adalah proses di mana kulit baru diproduksi dan bergerak terus ke atas dan akhirnya terkelupas, terbuang sebagai sel kulit mati. Ya. Nah, ini tentunya adalah satu proses alamiah di dalam siklus kehidupan sel kulit wajah kita. Nah, proses ini penting terjadi dengan baik. Jika siklus pergantian sel tidak terjadi dengan baik, maka lumpukan sel kulit mati nih di permukaan kulit wajah kalian, itu kulit wajah kalian kalau di raba seperti kasar dan beberapa masalah kulit pasti bisa terjadi ya. Proses pergantian sel mulai dari sel bawah di mana tempat tersebut terbentuk sel kulit baru yang akan terus naik ke atas ya, dan bentuk sel akan menjadi lebih pipih dan menjadi sel keratin yang baru. Sel keratin inilah yang di permukaan kulit yang kita raba akan terkelupas secara perlahan sebagai sel kulit mati dari bagian wajah kulit kita. Nah, proses pergantian sel pada kulit terjadi 28 hari pada orang usia muda ya. Bayangkan 28 hari semua sel akan bergerak secara terus-menerus. Sementara proses pergantian kulit pada orang tua tidak akan sebaik pada yang usia muda dong. Nah, ini memerlukan waktu lebih lama, sekitar
45 hari. Nah, karena ini kulit menjadi mudah kerut, tidak bercahaya, dan kusam. Proses regenerasi sel mulai melambat lagi di sekitar umur 30-an. Nah, jadi pada usia tertentu akan berubah dari pergantian sel lamanya itu menyesuaikan dengan usia kita. Makin usia kita menua, pergantian selnya akan makin melambat. Ya, namun kadang proses tersebut juga tidak berjalan secara maksimal dan meninggalkan sebatang sel kulit mati nih. Disinilah produk-produk skincare kosmetik perawatan kulit dari dokter sangat diperlukan, ya, seperti yang mengandung retinol, AHA, vitamin C, ya, hyaluronic acid, peptid, dan lain-lain. Dan aktif yang pastinya berfungsi untuk membantu proses pergantian kulit wajah kita. Nah, selain dengan bantuan dokter di klinik kecantikan, bisa dilakukan juga treatment seperti laser, kolagen, induksi terapi, ataupun chemical filling untuk mempercepat peremajaan kulit daripada pergantian sel kulit mati menjadi kulit yang baru. Nah, karena tidak semua orang memiliki fungsi pergantian kulit yang baik, itu semua tergantung pada genetik, ya. Misalnya ibunya, bapaknya, ya, biasanya kulitnya kusam terus, ya. Terus tergantung juga dari umurnya, apakah umurnya masih muda, dewasa, atau sudah lanjut, ya. Gaya hidupnya misalnya tidak pernah memiliki lifestyle yang sehat nih, senangnya begadang, minum alkohol, ya, atau misalnya jarang merawat wajah, kemudian paparan ultraviolet, tidak pernah menggunakan tabir surya, itu juga dapat menurunkan fungsi-fungsi pergantian kulit, ya. Jadi jangan kalian anggap bahwa semua faktor-faktor tersebut tidak berdampak terhadap pergantian sel kulit secara baik. Nah, mulai sekarang mari kita jaga, dan saya sarankan untuk membantu proses pergantian kulit wajah kalian menjadi baik. Banyak yang bisa dilakukan, misalnya jaga kesehatan, ya, dengan olahraga teratur, makanannya nih yang bergizi baik seperti buah dan sayur. Jangan sekarang anak muda sekarang senangnya nih, ya, makanan junk food lah, makanan yang siap saji, makanan yang banyak mengandung pengawet, ya. Ini akan memperlambat dari pergantian sel kulit yang tadi. Kemudian bersihkan juga secara rutin wajah memakai produk skincare kosmetik dari dokter yang sesuai dengan jenis kulit dan kebutuhan kulit kalian. Satu lagi yang tidak kalah pentingnya, selalu rutin gunakan tabir surya secara teratur pada pagi hari dari jam 9 sampai jam 4 sore. Nah, setelah kalian tahu loh bahwa sel kulit itu ternyata bisa mengalami pergantian sel, ya, setiap waktu, artinya sel kulit mati yang ada di permukaan kulit nih akan terlepas digantikan dengan sel kulit yang ada di bawahnya, akan naik terus menjadi sel yang baru. Nah, pergantian kulit inilah yang membuat kulit kita tampak lebih segar, sehat, kinclong, dan glowing. Nah, kan istilahnya ini jadi seperti tanaman. Apabila kita menanam satu tanaman yang udah hampir mati dan layu, tentunya dia akan gugur dan digantikan dengan dahan-dahan daun hijau yang masih baru dan masih segar dari bawahnya. Nah, sehingga kulit kalian juga akan tampak seperti fresh. Nah, bagaimana? Bayangkan kalau kalian memiliki tanaman tapi tidak disiram menjadi layu, tidak dicukupi nutrisinya, otomatis tanaman tersebut tidak akan berkembang dengan baik. Seperti juga kulit wajah kita dong, harus diberikan makanan, nutrisi yang cukup supaya kulit wajah kita juga sehat dan tumbuh secara baik.
ya. Mudah-mudahan fakta yang pertama tadi kalian bisa lebih mudah mengerti ya, untuk menjawab kenapa sih kita kalau pakai krim dokter itu sebetulnya ketergantungan, tidak ya. Fakta yang pertama yang harus kalian tahu itu adalah poin yang pertama tadi. Nah, kita kupas poin yang kedua. Yang kedua itu adalah kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan ketergantungan. Kalau kita kebutuhan ya semua hal yang dibutuhkan demi menunjang kelangsungan hidup dari sel kulit supaya tetap sehat, cantik, dan awet muda, diperlukan kecukupan sesuai untuk kebutuhan hidup sel kulit supaya tercukupi makanannya, nutrisinya, seperti zat vitaminnya, zat eksfoliasinya, zat rejuvenationnya, zat anti-agingnya, dan tentunya zat-zat lain yang bermanfaat untuk pertumbuhan dan kesehatan kulit wajah kita. Jadi yang digunakan sebagai skincare rutin pada umumnya, ayo kalian yang masih malas-malasan menggunakan skincare rutin ya, tentunya mulai sekarang harus mau care dengan pemakaian skincare rutin. Itu boleh dimulai dari usia 12 tahun ya. Namanya dirawat dan butuh perawatan sama seperti tanaman yang harus disiram setiap hari, diberikan pupuk, dicukupi makanannya, nutrisinya. Nah, kalau tidak disiram ya tentunya tadi yang sudah disebutkan, tanaman ini pasti akan menjadi layu dan akhirnya mati. Nah, seperti tambahan untuk kulit kita tadi nih, bakal layu, mati, tidak segar, kusam, penumpukan sel-sel kulit mati, itu akan membuat wajah kita seperti mengalami penuaan dini. Kalau nggak dikasih nutrisi ya, pasti kulit pun akan kusam, timbul flek, jerawat, dan masalah-masalah kulit wajah lainnya. Nah, mulai sekarang siapa yang tidak mau peduli dengan kesehatan kulit wajahnya? Pastikan tidak ada yang gratis, tidak ada yang tiba-tiba, tidak ada yang ujuk-ujuk, tidak ada juga yang langsung instan, bahwa kulit kita tidak memakai apapun, tidak diberikan nutrisi apapun, bisa jadi kinclong. Hal yang mustahil ya para sahabat ya. Nah, itulah kebutuhan itu harus diberikan supaya tetap hidup. Bedakan dengan kecanduan atau ketergantungan. Gimana kalau nggak ada barang, benda, kecanduan atau ketergantungan itu seseorang masih bisa tetap hidup secara normal. Contohnya kalau pemakai narkoba nih ya, bagi beberapa orang yang kecanduan, ini dia nih yang namanya kecanduan, pasti dia akan sakau ya, nagih nih kalau tidak menemukan narkoba yang biasa dia konsumsi. Nah, pengen ketagihan terus menerus, padahal tanpa itu pun dia juga tuh masih bisa tetap hidup secara normal. So change ya mindset kalian, bedakan dulu dari sekarang apa kebutuhan dan apa itu kecanduan ya. Itu untuk mengupas sebetulnya krim dokter itu bikin ketergantungan nggak ya. Kalian perlu dari sekarang membedakan mana kebutuhan dan mana kecanduan. Nah, poin yang ketiga yang perlu kita bahas, kenapa lepas krim dokter bikin kulit kembali ke kondisi semula atau bahkan lebih parah. Saya pernah pakai krim dokter dok, udah kinclong, mulus, jerawat udah hilang, terus diberhentikan, jerawatnya keluar lagi. Apa itu namanya ketergantungan bukan dok? Ya, nah ini kalian harus paham yang tadi poin 1, 2. Kemudian perbedaan pemakaian kosmetik skincare dari dokter dengan membeli kalian sendiri ya kosmetik di pasaran ya, kita harus bisa membedakannya ya, karena sama-sama jenis kosmetik ya, sama-sama skincare untuk pemakaian rutin, mulai dari sabun wajah, toner, serum ya, pelembab, sunscreen sampai krem malam ya. Ini bisa diresepkan oleh dokter di klinik kecantikan.
Syaratnya yang pertama harus melalui konsultasi dan pemeriksaan dokter di klinik skincare ataupun di rumah sakit. Yang kedua, resep produk kosmetik skincare dari dokter akan disesuaikan dengan jenis kulit kita, permasalahan kulit kita, kebutuhan kulit kita. Jadi dokter tidak akan sembarangan memberikan produk skincare, ya. Itu yang dipastikan kalian akan aman bila mendapatkannya lewat konsultasi dokter. Yang ketiga, jangan terjadi efek samping dari pemakaian produk kosmetik skincare yang diberikan oleh dokter dong pastinya ya. Dokter akan lebih tahu zat-zat aktif yang dibutuhkan pada saat memeriksa ataupun konsultasi kulit wajah kalian. Nah ya, yang keempat, untuk pemakaian maintenance kebutuhan rutin nutrisi kulit wajah agar kulit wajah kalian itu senantiasa tetap sehat, awet muda dan cerah. Jangan kalian skip, jangan kalian hentikan produk kosmetik skincare yang diberikan oleh dokter. Dijamin aman dipakai dalam waktu yang lama, ya, aman dan dapat dipakai selamanya loh. Kenapa? Karena produk skincare yang diberikan dokter itu memiliki izin legal, ya, memiliki izin NA BPOM dan pilihan zat aktif yang sudah disesuaikan tentunya dong dengan kebutuhan kulit kalian, ya. Nah, perbedaannya dengan kosmetik skincare, kalau kalian beli sendiri nih, mau di pasar, mau di online, ya, mau di store, itu dinamakan juga over the counter product, ya. Satu, kalian membeli tanpa melalui konsultasi dan pemeriksaan dokter. Dua, tentunya kalian membeli produk skincare sesuai yang ditawarkan iklan atau sales tanpa melihat jenis permasalahan dan kebutuhan kulit wajah kalian. Jadi mengiming-imingi beli produk ini dijamin flek hilang, jerawat hilang, dijamin kinclong, ya. Padahal kalian tidak mengetahui bila zat aktif itu sebetulnya cocok tidak tuh dengan kulit wajah kalian, ya. Nah ini makanya sering sekali kulit wajah kalian apabila membeli produk di pasaran tanpa dengan persepan dokter pun sering mengalami iritasi, kemerahan, bahkan skin barrier kalian, lapisan lipid, ya, lapisan skin barrier yang selama ini melindungi kulit kalian terjadi kerusakan yang akan berdampak kulit wajah kalian menjadi lebih sensitif. Kemudian yang keempat, perbedaannya tentunya untuk pemakaian sesuai penawaran iklan atau sales untuk mengejar keuntungan hanya dari produsen kosmetik semata, bukan karena kebutuhan untuk kulit wajah kalian supaya sehat, supaya bisa mengatasi permasalahan kulit wajah kalian. Nah, itu perbedaan. Yang lainnya lagi ada perbedaannya. Ada dua pilihan yang kemungkinan tidak aman di kulit wajah kalian. Kalau kalian membeli nih, bisa saja nih, ini kosmetik abal-abal yang tidak memiliki kemasan, tidak memiliki packaging yang baik, tidak memiliki NA-POM yang tadi disebutkan sebelumnya, ya. Sedangkan kosmetik yang memiliki izin NA BPOM pun belum tentu sesuai dengan kebutuhan kulit pemakainya. Kalau kalian tidak paham dan tidak tahu jenis kulit dan kebutuhan yang sesuai dengan kulit wajah kalian, ya. Nah, mulai sekarang hati-hati. Kalian bisa membeli sendiri, bisa melalui pembelian online tanpa konsultasi dokter. Tapi bagi kulit-kulit yang memiliki kulit sensitif atau acne prone dan sebagainya, ya, harus lebih berhati-hati dalam pemilihan pemakaian produk skincare. Jangan sampai kalian tergiur dengan iming-iming semua produk skincare abal-abal, ya. Bila sudah dipakai dalam jangka waktu tertentu pun, misalnya coba kalian lepas, aduh aku sudah pakai nih 3 bulan, 4 bulan udah bagus, begitu diberhentikan pasti kulit kita juga akan kembali ke semula.
menjadi kusam atau misalnya flek dan jerawatnya timbul lagi. Nah, kan? Jadi tidak hanya produk krem dari dokter saja dong, ya. Jadi di sini saya hanya ingin menekankan supaya kalian semua itu mesti tahu dari sekarang bahwa semua produk skincare itu pasti memiliki efek rebound, ya. Even skincare yang dijual bebas, yang bukan krem dokter, jadi tidak bisa langsung di stop pemakaiannya. Ya, produk skincare tiba-tiba kalian stop, aduh nih, ya, misalnya menimbulkan iritasi merah, kalian stop. Tetapi harus dilakukan secara bertahap, baik untuk berhenti ataupun mengganti produk skincare satu ke produk skincare yang lainnya. Ya, harus ada jeda waktu untuk kulit wajah kalian, ya, minimal 2 sampai 3 hari berhenti dari pemakaian krem yang sebelumnya nih, ya. Tapi kalian tetap harus menggunakan sabun wajah dan sunscreennya saja. Jadi biarkan, ya, kulit wajah kalian beristirahat selama 2-3 hari. Nah, setelah itu baru kulit wajah kalian bisa menggunakan krim wajah baru agar wajah bisa netral kembali dan siap menerima produk baru secara lebih ringan dan maksimal. Namun pergantian krim ini sudah akan ada reaksi atau biasa disebut purging atau perbaikan kulit. Nah, hati-hati, ayo. Bagi para sahabat yang senangnya gonta-ganti ya produk skincare yang mudah tergiur, mudah teriming-imingi oleh produsen kosmetik yang lain, apalagi dengan iming-iming adanya imbal balik atau imbal jasa produsen seperti MLM ataupun produsen kosmetik lain-lain yang tentunya kalian harus lebih sortir lagi, harus lebih disaring lagi, ya, apakah produk tersebut cocok untuk kalian atau tidak, ya. Itu yang perlu ditekankan. Nah, pertanyaan berikutnya, kok bisa sih kembali ke keadaan semula, Bu? Ya, yang asalnya saya sudah kinclong, sudah bagus kulit saya, ya, kok tiba-tiba jadi balik lagi nih sesudah berhenti menggunakan produk skincare-nya. Nah, perumpamaannya nih ya, bila kalian setiap hari mandi bersih-bersih pagi dan sore, kasih minyak wangi, parfum, deodoran, setelah itu nggak keringetan lagi kan? Nah, bau keringat hilang. Nah, lalu kalian berkegiatan siang malam, kena matahari, aktivitas, ya, sampai keesokannya lagi belum mandi. Nah, kira-kira badannya masih wangi nggak ya? Masih kering gitu ya. Nah, tentunya kan juga tidak menjamin ya bahwa kalian dengan menggunakan terus-menerus kemudian akan terjamin kulit kalian tetap baik, ya. Itulah peran produk skincare untuk kulit kita. Sama kayak kita nggak bisa berharap sekali kalau kita mandi sehari 2 kali akan wangi selamanya, ya enggak. Kalau nggak mandi ya pasti akan bau lagi dong, apalagi kalau sudah beraktivitas. Nah, kenapa sih kita nggak bisa pakai skincare sekali aja ya, biar nggak ribet, biar nggak sibuk ya, biar nggak boros ya. Terus begitu efek putihnya dapat nih, pakai 1 kali aja, efek cerah dan glowing dapat, terus produk skincare kita berhentikan ya. Jangan berharap mimpi deh kalian ya, manalah mungkin efek cerah dan glowing bisa menetap hanya pemakaian sekali atau beberapa saat saja tanpa dilakukan secara rutin terus menerus, dan tentunya dong harus dibantu dengan tindakan treatment di klinik skincare ya yang dianjurkan oleh dokter sesuai kebutuhan kulit kita ya. Jadi tidak ada sesuatu hal yang didapatkan langsung baik secara instan tanpa melalui perjuangan dan usaha serta rutinitas yang kalian lakukan ya. Minimal nih 3-4 minggu sekali juga kalian harus menyempatkan waktu loh membantu eksfoliasi dan peremajaan kulit wajah kalian
Seiring waktu, turnover pergantian sel kulit wajah kita akan lebih dipercepat, terutama pada usia dewasa sampai usia lanjut. Kalau males-malesan pakai skincare-nya, males-malesan mau treatment ke klinik skincare atau ke rumah sakitnya ya, ke tempat perawatan kecantikan, apa enggak semakin menambah menumpuk sel kulit matinya, semakin menambah kusam, penuaan dini, semakin muncul tanda-tandanya. Yang rugi adalah kalian sendiri ya. Nah, pesan saya terakhir adalah dengan keseimbangan antara rutinitas pemakaian produk skincare kalian harian setiap hari, mulai dari kalian bangun tidur menggunakan sabun ya, toner, kemudian serum, pelembab, dan sunscreen yang selalu diulang pemakaiannya secara rutin setiap 2-3 jam, pelembab dan tabir suryanya itu, maka akan sangat membantu kalian untuk senantiasa menjaga kesehatan kulit wajah kalian tetap sehat, awet muda, bersih dan cerah secara alami sampai kalian usia lanjut. Nah, sekali lagi yang terakhir saya ingatkan, intinya tetap terjalin dengan baik dan menjaga komunikasi secara baik juga dengan dokter. Misalkan nih, kalian juga merasakan ada dampak dari pemakaian produk skincare, kosmetik yang diberikan oleh dokter seperti rasa gatal, kemerahan, ataupun iritasi, langsung kalian kontrol dan konsultasikan ke dokter agar disesuaikan dengan kondisi kulit kalian saat itu. Jadi dokter pasti akan memberikan terapi untuk setiap permasalahan kulit wajah ya, dengan produk skincare, kosmetik yang memiliki ya tentunya NADP foam dan obat topikal, krim racikan yang disesuaikan dengan jenis kondisi, kebutuhan, dan permasalahan kulit wajah kalian. Nah, kesimpulan terakhir dari yang tadi sama-sama kita bahas, jadi krem dokter itu sebenarnya bisa bikin ketergantungan atau enggak sih? Kesimpulannya nih dok ya, bisa iya dan bisa tidak. Yang pertama, tidak ketergantungan krim dokter kalau kalian memakai sesuai dengan kebutuhan kulit wajah kalian, dan sebelum pemakaiannya tentunya melalui konsultasi, pemeriksaan, dan pengawasan dari dokter. Nah, iya bisa menyebabkan ketergantungan apabila dipakai tidak sesuai kebutuhan kulit wajah kita, tetapi kalian pakai, kalian beli berdasarkan hanya keinginan, hanya tergiur bujuk rayu iklan, hanya tergiur bujuk rayu teman ya, untuk menggunakan produk krim tersebut tanpa konsultasi, pemeriksaan, dan pengawasan dokter selama pemakaian krim tersebut. Nah, para sahabat Dokter Ida Skincare, sebelum kita tutup sesi ini, tentunya kita akan menyimpulkan. Jadi kesimpulannya, pemakaian krim dokter itu tidak mungkin menyebabkan ketergantungan atau tidak menjadi ketergantungan apabila mindset, lifestyle ya, gaya hidup kalian, pola hidup kalian, dan aplikasi dari pemakaian krim produk skincare tersebut secara benar ya. Bila kalian pakai karena kebutuhan, kalaupun mau berhenti atau berganti skincare, kalian harus menetralkan dahulu wajah kalian, istirahatkan produk skincare yang sebelumnya selama 2-3 hari, kecuali pemakaian sabun wajah dan sunscreen atau tabir surya. Jadi intinya, jangan kalian membebani kulit wajah kalian dengan produk skincare hanya berdasarkan keinginan saja, hanya berdasarkan ikut-ikutan teman, hanya berdasarkan tergiur oleh produk iklan produsen kosmetik ya. Jadi
lakukan berdasarkan kebutuhan untuk kulit wajah kalian supaya tetap sehat, cantik, dan awet muda, bersih dan bersinar. Demikian pemaparan segmentasi pada kesehatan dan kecantikan kali ini yang saya sampaikan. Semoga akan sangat bermanfaat untuk para sahabat klinik Dr. Ida Skincare Center. Nah, apabila kalian menganggap tayangan ini sangat bermanfaat, jangan lupa untuk berbagi, share, ya, tidak ada ruginya, dengan teman, sahabat, ataupun handai tolan kalian yang terutama yang senang dengan masalah kecantikan, ya. Jangan lupa satu lagi, terakhir, pijat notifikasi loncengnya. Pastikan kalian akan mengikuti semua tayangan terupdate dari channel YouTube Klinik Dr. Ida Skincare. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.